Bab 761, ya, aku membunuhnya. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Oh, seseorang datang begitu cepat. Seharusnya orang-orang suci kuasa Xianwu ini yang telah ditandai dengan koordinat spasial. Lihatlah aura di celah-celah di angkasa, orang di sini luar biasa dan kuat, kamu harus menganggapnya serius. Sambil berpikir, Sulang diam-diam menggunakan pengganti klon, dewa itu turun. Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar dari celah angkasa pada saat yang sama. Seseorang ditutupi jubah hitam, matanya merah darah, rambutnya yang panjang berjubah, dan ada pola seperti retakan di tengah alisnya, dan darahnya tampak mengembun menjadi beberapa aturan aneh. Orang lainnya tampan dan tampan, penuh keabadian, tetapi dengan sedikit ketidakpedulian yang dalam, dengan lingkaran energi yang sempurna tergantung di belakangnya. Mereka dipisahkan oleh puluhan kaki, dan ada batu giok merah menyala yang mengambang di tengahnya. Setiap saat, kedua kaisar kuasi itu bertarung untuk mendapatkan kuncinya. Dan saat keduanya muncul, Sulang tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan memperluas panel atributnya. Yang pertama adalah pria bermata darah dalam jubah hitam. Nama, Xiao Lutian, ras kaisar pembakaran. Level kualifikasi, tak tertandingi. Level ranah, Zundi. Level serangan, Zundi Plus. Level pertahanan, Zundi Plus. Level senva, Zundi Plus. Level ketahanan, Zundi Plus. Level jiwa, alam sinar matahari. Kuasai latihan, Ventian Jue, Ventian Emperor Jing, level kaisar. Pendahuluan, Burning Soul Gudeng Jue, level Xian. Penyempurnaan, Ventian Jue, level Xian. Penyempurnaan. Orang ini ternyata memiliki kualifikasi yang tak tertandingi. Selain itu, rasnya bernama Kaisar Fen, dan juga menguasai teknik level Kaisar. Sulang tertegun di dalam hatinya, terlihat berisik, terlihat sangat menakutkan. Lihatlah orang lain, bernama Li Feilou, klan Wu Wei, yang juga merupakan alam kuasi Kaisar dan kekuatan tempur pangkat kuasi Kaisar plus dalam semua aspek. Adapun metode latihan yang dikuasai Li Feilou, metode latihan utama disebut Wukong Jing, dan tidak ada metode latihan tingkat kaisar, tetapi 6 metode latihan tingkat abadi tingkat sempurna. Tes Gading, Zundi, kakak laki-laki, sepertinya mereka berdua adalah Tuan Tanah Menara Tuan Tian dan pucuk pimpinan klan Wuk. Apa benda itu di antara mereka? Tampaknya itu adalah kunci formasi. Sulang berpikir dalam hatinya, dengan penampilan yang tenang dan kalem di permukaan. Pada saat yang sama, kedua kaisar kuasi itu juga menatap Sulang. 9 bintang Martial Sein, mata Xiao Lutian berkedip, namun, aura di tubuhnya telah mencapai tingkat keabadian, dan bakat serta bakat bertarungku bahkan lebih kuat daripada saat itu. Li Feilou berkata, ada aura raksasa tingkat keabadian di sekelilingnya. Dia telah terbunuh. Seharusnya pemuda ini yang membunuhnya. Orang ini benar-benar hebat. Pada saat ini, di antara celah-celah angkasa di langit, patung Zun Zunxian dan Wu Sheng muncul, dan mereka masing-masing mendatangi Xiao Lutian dan Li Feilou. Jumlahnya terus bertambah, dan pada akhirnya ada puluhan dewa bela diri, ribuan dewa kuasi, dan orang suci agung. Di antara mereka, dewa bela diri 6 kesengsaraan dan Zhu Xian yang telah memperkirakan Sulang juga ada di antara mereka. Namun, meskipun dia telah menghitung Sulang dengan cara khusus, dia belum pernah melihat penampilan Sulang, jadi dia tidak mengenal Sulang. Orang ini membunuh orang yang menjaga pintu masuk ke kepala kaisar. Dia mencari kematian, dan segera, dia akan disiksa dan dibunuh oleh Tuan Pembantai. Petik 2. Para dewa semu dan orang bijak bela diri ini menatap Sulang dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Reaksi dan pikiran semua orang hanya sesaat setelah mereka bertemu. Saat ini, hanya ada 1 atau 2 tarikan napas dari pertemuan kedua belah pihak. Kau, membunuh bawahanku Zun Xian dan Wu Sheng. Xiao Lutian berbicara, suaranya acuh tak acuh, tetapi dia jarang membunuh. Ini mengejutkan para dewa semu dan orang bijak bela diri itu. Pemuda itu sangat tersinggung, Tuan Tutian tidak punya niat untuk membunuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketika semua orang sedang berdiskusi, Sulang tersenyum tipis, ya, aku membunuhnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zun Xian dan Wu Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan akhirnya mengalihkan pandangan mereka kedua Kaisar Zun, Xiao Lutian dan Li Feilou, ingin melihat bagaimana mereka akan bereaksi. Namun,
semua orang merasa bahwa kedua kaisar semu itu seharusnya marah. Karena pemuda itu sangat menantang, membunuh begitu banyak dewa semu dan orang bijak bela diri, dia masih tampak acuh tak acuh. Mereka yang membunuhku harus membayar harganya. Jika itu orang biasa, aku akan mencubitnya sampai mati. Xiao Lutian berkata, tapi kamu sangat hebat, apakah kamu bersedia bergabung denganku dan menerima kultivasiku? Begitu kata-kata Xiao Lutian jatuh, puluhan dewa bela diri dan orang bijak agung semi-abadi di belakangnya tercengang. Pada saat ini, semua orang merasa telinganya pecah dan halusinasi muncul. Apakah aku salah? Orang suci bela diri muda ini membunuh orang kita, dan Tuan Zundi masih ingin merekrutnya. Tidak, bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk melatihnya, seperti mengumpulkan murid. Ya Tuhan, Tuan Zundi belum pernah menerima murid sebelumnya, dan sekarang dia telah pindah untuk menerima murid. Kekuatan tempur anak ini memang kuat, dan hanya dengan tingkat Sage Agung Bintang 9, ia telah mencapai kekuatan tempur tingkat peri. Namun, putra ini tetap membunuh Sun Xian dan Wu Sheng kita, dan masih ada begitu banyak orang. Tuan Zundi berpikiran luas, ia telah menyukai potensi orang ini, dan ia beruntung menerimanya. Ya, petik 2. Sekelompok seni bela diri dan orang bijak agung semi-abadi di Menara Tuan Tian diam-diam berkomunikasi, menunjukkan warna yang luar biasa satu demi satu. Para abadi bela diri dari klan Wukexian juga tidak dapat dipercaya, tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Tuan Tian Zundi tidak marah, tetapi tidak tahu tentang orang itu. Pada saat yang sama, semua orang mengira Sulang akan menyetujui pembantaian Kaisar di saat berikutnya. Bagaimanapun, Sulang telah membunuh begitu banyak orang dan telah menyinggung dua organisasi kuasi Kaisar besar. Tanpa perlindungan, dia pasti akan mati. Pada saat ini, jika Kaisar Tutian ingin menerimanya, dia akan dapat melindunginya dan menyelamatkannya dari bahaya, kemudian bergabung dengan organisasi Kaisar, mendapatkan pelatihan, dan melambung. Namun pada saat ini, Li Fei melangkah ke atas. Zundi Wuweizi telah beraksi. Apakah kamu ingin mencegah Kaisar Sutian menerima orang itu? Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, orang itu tidak hanya membunuh orang-orang Tutian Lou, tetapi juga membunuh banyak kekuatan kuasi abadi dari klan Wuwei Xian kita. Ya, dia membunuh begitu banyak orang dari klan Wukexian kita, bagaimana mungkin Wukezi Zundi melepaskannya begitu saja? Tidak buruk, belum lagi klan abadi Wuwei kita telah memukulimu sampai mati dengan menara pembantaian. Tuan Wuwei Zundi tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, satu orang ingin melindungi dan yang lain ingin membunuh. Nasib orang bijak muda itu benar-benar membingungkan. Lihatlah, perhatikan, akan segera ada hasilnya. Petik 2. Di lapangan, ada keheningan di permukaan, tetapi dalam kegelapan, semua orang berbicara dan berisik. Semua orang mengira bahwa kedua kaisar semu itu akan bertarung di sekitar orang bijak muda itu selain kunci terlarang kaisar. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Anak muda, Zundi Li Feilou tersenyum, saya adalah patriark klan Wukexian, nama saya Wukezi, dan saya hanya sedikit kurang dari ranah Kaisar Wu. Apakah Anda ingin menjadi murid saya? Suara itu tidak turun. Puluhan dewa bela diri dan lebih dari 2000 orang bijak agung semi-abadi berubah drastis, gila. Apa-apaan ini? Wukezi Zundi, tidak disangka, juga menerima Wu Sheng muda itu sebagai murid. Lagi pula, memilih menjadi murid itu mudah, begitu Anda setuju, itu akan segera menjadi hubungan guru-murid. Ada seorang kaisar semi-abadi yang merupakan guru, bukankah dia langsung menjadi tokoh terhormat yang hanya sedikit orang di benua Changlan yang berani memprovokasi? Ya Tuhan, orang ini sangat beruntung menjadi orang kepercayaan dua kaisar semi-abadi. Kupikir kedua kaisar semu itu akan berselisih lagi karena perselisihan antara kedua kaisar semu itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa perselisihan itu masih ada, tetapi itu untuk bersaing memperebutkan orang ini sebagai murid. Orang ini, berapa tahun kultivasi yang merupakan berkah? Petik 2. Ratusan orang kuat saling memandang, tercengang, dan wajah mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Pada saat yang sama, kecemburuan dan kecemburuan yang kuat muncul dari hati setiap orang. Mereka tidak sabar untuk segera mengambil posisi orang bijak bela diri muda dan menjadi objek dari dua kaisar semu itu. Tetapi mereka juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Orang suci bela diri muda itu memang sangat berbakat, dan bakat bertarungnya bahkan melawan langit,
yang sama sekali tidak ada bandingannya di tingkat orang suci agung. Bahkan di antara seni bela diri, ada banyak orang yang tidak sekuat pemuda itu. Ngomong-ngomong, itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setelah hidup begitu lama, dia telah menjadi abadi, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan orang bijak muda yang hebat. Reaksi semua orang hanya sesaat. Pada saat ini, suara Li Feilou baru saja mendarat. Su Lang juga sedikit tercengang. Dua kaisar semu di depannya tidak datang untuk mengganggunya, dan mereka bahkan menerima dirinya sebagai murid. Testut, sepertinya aku benar-benar tipe jenius super yang tak tertandingi di dunia, bahkan Kaisar Sun akan tergoda. Sayang sekali, aku tidak ingin menjadi murid siapapun. Aku baru saja menekan seorang guru di kepalaku. Su Lang meremehkan, dia memiliki sistem di tubuhnya, dan tidak dapat dihindari untuk mencapai Kaisar Wu. Mengapa dia harus memuja Kaisar Sun sebagai gurunya? Memikirkan hal ini, Su Lang ingin menolak. Tetapi pada saat ini, Kaisar Liantian Zundi berbicara. Li Feilou, Kaisar Zutian tersenyum, semuanya harus berdasarkan siapa cepat dia dapat. Untuk anak ini, akulah yang pertama diundang. Kamu harus menerima orang ini sebagai murid, kecuali dia menolakku terlebih dahulu, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang merasakan jejak tekad dan keinginan kuat untuk bertarung. Zutian Zundi, yang begitu memperhatikan pemuda itu. Semua orang merasa ngeri. Ketika Kaisar Semu Xiao Tutian selesai berbicara, terlepas dari Li Feilou, dia menoleh untuk melihat Su Lang, dan dia ingin terus mengatakan sesuatu, mungkin itu Cheng Ruo, atau itu ancaman. Tetapi kata-kata itu tidak terucap. Li Feilou berbicara lagi, hal semacam ini hanya bergantung pada keinginan orang yang terlibat, dan apa hal pertama yang harus dilakukan. Kamu dan aku menyukai orang ini, dan kamu harus membiarkan dia memilih di antara kita, alih-alih diancam dan diintimidasi olehmu dan dipaksa untuk menyerah. Petik 2. Kedua orang ini benar-benar berkelahi. Tes Gading, ini drama yang bagus. Su Lang tersenyum diam-diam di dalam hatinya dan memutuskan untuk tidak menolak mereka untuk saat ini. Saat pikirannya mengalir, Kaisar Zutian melirik Li Feilou dan berbicara dengan ringan. Kamu bilang aku akan mengancam untuk mengintimidasinya. Aku bermartabat Xiao Tutian, apakah kamu akan melakukan hal seperti itu? Setelah Zutian Zundi selesai berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata kepada Su Lang, awalnya, aku berencana untuk membuatmu menjadi orang kepercayaan sepertiku. Tetapi sekarang aku telah berubah pikiran, aku juga ingin menerima kamu sebagai murid, menutup pintu untuk meneruskannya kepada murid. Selama kamu setuju, aku sekarang dapat mengajarimu 2 latihan tingkat abadi, dan memberimu banyak giok abadi dan artefak abadi. Ini semua adalah hadiah pertemuan, dan akan ada lebih banyak manfaat di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, para Wuxian dan para orang bijak agung yang hampir abadi di belakang mereka semua menatap. Kaisar Zun ingin menerima murid-muridnya. Cukup sepatah kata saja sudah cukup. Pada saat ini, dia bahkan berjanji untuk mengirim 2 teknik tingkat abadi, serta giok abadi dan artefak abadi. Seorang Wuxian tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Latihan tingkat abadi sangat dihargai, dan latihan tingkat abadi dari Kaisar Semu adalah yang teratas di antara semua latihan tingkat abadi. Giok abadi juga sangat dihargai, harta karun dengan berbagai macam kegunaan. Dengan tulisan tangan Kaisar Sun, jumlah giok abadi yang diberikan benar-benar mengejutkan. Selain itu, ada artefak peri, yang juga merupakan kondisi yang sangat menarik. Anda tahu, bahkan jika kekuatan kuasi kekaisaran di kedua belah pihak berjumlah puluhan seni bela diri, hanya sepertiga dari mereka yang memiliki yang abadi. Dan ketiga di atas hanyalah upacara pertemuan, akan ada lebih banyak manfaat di masa depan. Kondisi yang diberikan oleh Kaisar Li Tianzun benar-benar menggoda. Jika itu salah satu dari mereka, saya khawatir itu akan segera berlutut dan bersujud, terima kasih. Semua orang menatap Su Lang, mata mereka membara, ingin melihat pilihannya. Namun, Su Lang melirik semua orang, menggerakkan sudut mulutnya, dan menatap Li Feilou. Ya Tuhan, orang ini sangat tidak tergerak. Tidak, dia ingin melihat apa yang diberikan Li Feilou, dia terlalu berani, dan dia benar-benar berani memilih dari 2 kaisar semu. Anak ini berani dan menakutkan, untuk ini saja, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Ya, tidak heran 2 kaisar semu itu menyukainya.
Petik 2. Puluhan dewa bela diri dan lebih dari 2.000 orang bijak agung semu abadi, warna keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih kuat, dan gelombang badai di hati mereka menjadi lebih kuat. Yang ini benar-benar bagus. Tidak hanya bakat bertarungnya yang luar biasa, tetapi keberaniannya juga luar biasa. Kaisar Zutian menatap Sulang, mengangguk dalam hati, lalu menoleh untuk melihat Li Feilou. Hahaha, Li Feilou menatap Sulang sambil tersenyum, aku benar-benar lebih menyukaimu. Mulut Sulang berkedut, dan dia diam-diam berkata, semua orang adalah pria, jangan menyukaiku. Li Feilou tidak tahu apa yang dipikirkan Sulang, dan berkata, Xiao Lutian memberimu kondisi yang sangat bagus, tetapi aku memberimu kondisi yang lebih baik lagi. Setelah jeda, Li Feilou melanjutkan, selama kamu berjanji untuk menjadi muridku, aku akan memberimu semua yang dijanjikan oleh Xiao Lutian. Selain itu, jika bukan karena takut kamu akan terlalu serakah dan tidak mengunyah, aku dapat memberimu 4 latihan tingkat abadi sekaligus. Selain itu, klan Wukexianku selalu menjadi keturunan darah bernama Hongxiu. Wanita ini memiliki bakat yang tak tertandingi, dan merupakan tubuh abadi Yin dan Yang. Dia memiliki efek yang luar biasa di Suangxiu, dan tidak pernah memiliki pendamping Tao. Aku akan menenangkannya denganmu, membiarkanmu bergandengan tangan dalam seni bela diri dan berjuang untuk jalan menuju Kaisar. Semua orang terkejut ketika kata-kata Li Feilou keluar. Jelas, kondisi Li Feilou bahkan lebih menarik. Tidak hanya memiliki lebih banyak teknik tingkat abadi, ia juga secara langsung cocok dengan pendamping Tao tingkat bela diri, dan ia juga merupakan pendamping Tao dengan fisik khusus. Di tengah keterkejutan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dewa bela diri di antara kerumunan. Wuxian ini memiliki sosok ramping dan wajah yang cantik. Itu adalah Wuxian berlengan merah. Pada saat ini, ekspresi Hongxiu Wuxian tetap tidak berubah, tetapi tatapannya ke Sulang sedikit berkedip, dan tidak ada perlawanan, dan ada sedikit niat baik. Ya, ada sedikit kebaikan. Bagaimanapun, Sulang adalah orang yang menerima kontes antara dua kaisar semu. Selain itu, Li Feilou secara pribadi mengatakan bahwa orang ini memiliki harapan untuk menaklukkan jalan Kaisar Wu. Ini adalah sumber daya sejati untuk menjadi seorang kaisar. Selama tidak ada kecelakaan, pencapaian terlemah adalah pangkat kaisar semu. Dengan pasangan yang begitu baik, dia secara alami bersedia menyetujui pernikahan ini. Setelah Li Feilou mengajukan syarat-syarat, Zuntian tiba-tiba mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, aku tidak menyangka strategi pernikahan tidak hanya akan meningkatkan nilai tawar, tetapi juga memenangkan hubungan dan mengawasi Li Feilou, manusia. Memikirkan hal ini, Xiao Lutian tersenyum dan menatap Sulang, aku juga punya seorang putri bernama Zuxian, yang merupakan dewa bela diri dari 6 kesengsaraan. Dia hanya berjarak 1 jejak dari alam abadi kuno dan dapat melangkah ke dalamnya kapan saja. Bocah, jika kau berjanji padaku, Zuxian akan membuatmu lebih murah. Selain itu, latihan tingkat abadi tidak ada apa-apanya. Ketika kau memiliki tingkat kultivasi yang cukup, latihan tingkat kaisar yang telah kulatih juga akan diwariskan kepadamu. Begitu komentar ini keluar, semua orang tidak dapat menahan kegemparan. Tuan Zundi tiba-tiba ingin menikahkan Tuan Zuxian dengannya. Bakat Tuan Zuxian juga luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki fisik yang istimewa, dia sudah menjadi dewa bela diri 6 kesengsaraan saat ini, dan kultivasinya menghancurkan dewa bela diri berlengan merah. Ya, konon Zuxian juga pandai dalam deduksi, dan bahkan memahami sedikit aturan Tianyan. Dibandingkan dengan Zuxian, latihan tingkat kaisar adalah alat tawar-menawar yang sangat berat. Latihan tingkat kaisar, yang saat ini kita ketahui di seluruh benua Changlan, hanya ada 37. Memperoleh teknik tingkat kaisar, ditambah memiliki sumber daya untuk menjadi kaisar, tingkat kemenangan menaklukkan jalan kaisar jauh lebih tinggi. Tuan Zutian Zundi benar-benar kehilangan darahnya kali ini. Diperkirakan bahwa Martial Saint muda akan memilih Kaisar Sun surga pembantaian. Benar-benar patut diirikan. Petik 2. Semua orang berbisik diam-diam, dan beberapa orang melihat ke arah Zuxian, yang juga merupakan wanita cantik di Fanghua. Zuxian sedang melihat ke arah Sulang. Dia selalu merasa bahwa pemuda ini sepertinya sudah saling kenal sebelumnya, dan ditambah dengan keunggulannya, dia juga memiliki kesan yang baik. Segera setelah itu, banyak mata iri menatap Sulang yang terdiam. Bersamaan dengan itu,
Li Feilou menghela nafas diam-diam. Dia tidak dapat menemukan teknik peringkat kaisar, dan kali ini dia hanya dapat menyaksikan kejeniusan yang tak tertandingi jatuh ke tangan Kaisar Tuan Tian. Kaisar Lun Tian melirik wajah jelek Li Feilou, dan mengangguk ke arah Su Lang sambil tersenyum. Syaratnya terlalu kecil. Pada akhirnya itu tergantung pada keinginan para pihak. Li Feilou berpikir dalam hatinya, dan berkata kepada Su Lang, Junior, katakan padaku pilihanmu. Haruskah aku bicara? Ekspresi Su Lang acuh tak acuh, matanya menyapu kedua kaisar semu itu, lalu dia melirik Hong Xiu dan Zhu Xian. Setelah beberapa tindakan, Su Lang tersenyum tipis dan berkata, maaf, aku tidak bisa menerima kedua syarat itu, aku memilih, tetapi aku menolak. Latihan tingkat kaisar atau semacamnya. Su Lang sudah memilikinya saat ini, dan selama latihan tingkat abadi alami cukup, dia bisa terus mensintesis. Dan pasangan Tao, perbaikan ganda atau semacamnya, itu tidak berguna. Basis kultivasi Su Lang dapat maju dengan pesat, jadi dia masih perlu menggunakan trik kultivasi ganda. Selain itu, ada satu orang lagi di kepala, betapa tidak nyamannya. Singkatnya, tidak mungkin bagi Su Lang untuk memilih menjadi murid siapapun. Dan pilihan Su Lang secara langsung membuat suasana hening, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam jurang yang sunyi. Hampir semuanya membosankan dan tidak dapat dipercaya. Bahkan Kaisar Sun Tian dan Li Feilou Zundi tercengang oleh pilihan Su Lang. Semuanya tampak membeku. Segera setelah itu, seperti membuang banyak ikan ke dalam air yang tergenang, dunia ini telah hidup kembali. Sekelompok seni bela diri dan seni bela diri semu mengangangkan mulut mereka. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Sungguh luar biasa bahwa mereka tidak dapat berbicara. Dia menolak. Dia benar-benar menolak. Itulah dua kaisar semu yang meletakkan tubuh mereka untuk membiarkannya memilih. Kesempatan apa ini? Banyak orang yang iri dan cemburu, tetapi dia benar-benar menolak. Keterlambatan dalam berpikir yang disebabkan oleh hal yang tidak dapat dipercaya berangsur-angsur menghilang, dan semua orang mulai berdiskusi. Ini sangat palsu. Saya telah jatuh ke dalam ilusi. Dia benar-benar menolak kesempatan yang begitu besar, latihan tingkat kaisar, latihan tingkat abadi, Taois Wuxian, giok surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia masih dalam situasi yang sangat kritis. Apakah dia tahu bahwa dia mencari kematian dengan membuat pilihan seperti itu? Selama dia memilih salah satu sisi, dia bisa terbang ke langit, tetapi dia benar-benar menolak kedua sisi. Orang ini gila, orang ini pasti gila untuk membuat keputusan yang gila. Dia bodoh. Ya, dia memang bodoh. Petik 2 petik 2. Semua Wuxian terlalu malas untuk berkomunikasi secara rahasia, dan mereka semua berbicara dengan keras. Bahkan kedua belah pihak yang saling balas dendam dan memukul kepala mereka pun memiliki rasa dendam terhadap musuh yang sama, yang tampak aneh. Diam. Tiba-tiba suara Kaisar Lun Tian Zun menyebar ke seluruh hadirin. Suara samar itu tidak memiliki jejak niat membunuh, dan tidak ada jejak kembang api, tetapi para Wuxian merasakan teror yang kuat. Para orang bijak agung itu segera diam, dan tidak berani bernapas. Semua orang berhenti berbicara, dan tatapan yang menatap Su Lang kembali ke yang semula, seolah-olah melihat orang mati, dan bahkan lebih intens. Dia sudah mati. Inilah yang dipikirkan semua orang. Nak, mata Li Feilou sedikit dingin, apakah kamu tahu siapa yang kamu tolak? Pertanyaan ini segera membuat suasana menjadi sangat tegang. Tentu saja aku tahu, haha. Su Lang tertawa, menghadapi kekuatan dua kaisar semu, dia juga tenang. Tawanya tidak mereda. Su Lang menatap Kaisar Lun Tian, kamu, Xiao Lun Tian, anggota suku Kaisar Pembakaran, Tuan Lun Tian, kekuatan besar Zundi, menguasai jue surga pembakaran, mempraktikkan metode kultivasi tingkat kaisar, sutra kaisar surga pembakaran, dan 2 latihan tingkat 1 abadi yang sempurna dan beberapa latihan tingkat suci. Pernyataan ini keluar, ekspresi Xiao Lutian tiba-tiba berubah sedikit, seolah-olah gempa bumi yang kuat telah terjadi di dalam hatinya, orang ini benar-benar sangat mengenalku. Ini jelas pertama kalinya aku bertemu. Tidak banyak orang yang tahu ras dan teknikku. Bahkan Wuxian di gedung itu tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya. Mungkinkah dia mendengarnya dari orang lain? Jadi, apa identitasnya? Ketika pikiran Xiao Lutian mengalir, pikirannya bertabrakan. Su Lang menatap Li Feilou lagi, kamu, Li Feilou, nama Wu Qianzi, Zun Huangmaeng, jurusan Wu Qianjing,
dan 6 latihan tingkat keabadian yang sempurna. Li Feilou juga menghela napas lega, orang biasa hanya tahu bahwa aku telah berlatih 5 latihan tingkat abadi, dan sangat sedikit yang tahu bahwa aku telah berlatih 6 latihan. Dan mereka adalah orang-orang kaisar, apakah orang ini adalah putra kaisar yang bepergian ke luar negeri? Tapi itu tidak benar, aku belum pernah mendengar junior yang begitu cemerlang. Orang bijak Wuxian dan kuasa Xianwu lainnya semuanya menunjukkan kengerian. Pemuda itu benar-benar mengenal poster dan patriarknya lebih baik daripada mereka. Ini orang besar, aku khawatir dia masih tokoh besar di keluarga kekaisaran. Hanya dengan status seperti ini dia bisa bertindak begitu berani dan menolak undangan kedua kaisar semu itu. Semua orang mengisi ulang otak mereka, dan sulang di mata mereka tiba-tiba mengenakan lingkaran cahaya Kaisar Tianjiao. Siapa kamu? Xiao Luntian menyipitkan matanya, klan kaisar mana yang menyembunyikan Tianjiao? Apakah kamu benar-benar seorang kaisar Tianjiao? Li Feilou sedikit mengernyit, jika demikian, silakan hubungi orang-orang dewasa di klan kaisarmu untuk menyelesaikan masalah pembunuhan prajurit kita. Sejauh ini, termasuk dua kaisar semu Xiao Luntian dan Li Feilou, semua orang mengira bahwa Su Lang adalah kaisar yang sombong. Sikap kedua kaisar semu itu juga telah berubah, dan itu bukan lagi sikap, hidupmu ada di tangan kami. Tapi kemudian, kata-kata Su Lang sekali lagi membuat semua orang tercengang. Aku bukan Kaisar Tianjiao. Su Lang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, alasan mengapa aku menolakmu adalah karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi majikanku. Selain itu, alasan lain mengapa aku menolakmu adalah karena aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, kamu bersedia menjadi budakku. Kata-kata itu keluar, semua orang tiba-tiba bergemuruh, mata mereka membelalak, dan ekspresi di wajah mereka luar biasa. Dan Xiao Luntian dan Li Feilou juga tercengang dan tidak percaya. Bukan Tianjiao kaisar. Kemudian dia berkata bahwa Kaisar Zun tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Akhirnya, dia harus merekrut dua kaisar semu untuk menjadi pelayannya. Pemuda ini benar-benar gila. Aku khawatir itu bukan karena berlatih untuk mendapat masalah dan halusinasi. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin kami berdua menjadi pelayanmu. Itu bukan Kaisar Tianjiao? Kalau begitu, dari mana kamu mendapatkan keberanian dan keberanian? Li Feilou membuka mulutnya, dan kata-katanya berangsur-angsur menjadi sedingin es dari yang tidak dapat dipercaya. Kupikir kau adalah sepotong batu giok yang melawan langit, tetapi aku tidak menyangka kau begitu gila, bodoh, dan putus asa. Kaisar Semu Tutian meledak dalam aura pembunuh, mempermalukan Kaisar Semu. Haha, kau akan membayar harga nyawamu untuk kesombonganmu. 2. Aku serius. Selama kau menjadi pelayanku, kau akan mendapatkan perlakuan yang sangat menarik dan murah hati. Senjata abadi macam apa? Aku melambaikan ribuan dari mereka. Ramuan yang sempurna, pakaianku puluhan ribu. Latihan tingkat abadi apa? Aku membuka mulutku, dan aku memiliki lusinan dari mereka. Aku juga memiliki latihan tingkat kaisar, bahkan tingkat kaisar. Pil, prajurit, kaisar, aku menginginkannya, dan aku bisa memilikinya. Su Lang tertawa, ayo, jadilah pelayanku, kamu akan mendapatkan semua ini. Gila, orang ini benar-benar gila. Ribuan senjata abadi, puluhan ribu ramuan sempurna, puluhan latihan tingkat abadi, dan senjata pil latihan tingkat kaisar. Orang bodoh mengatakan mimpi, orang bodoh mengatakan mimpi. Anak ini benar-benar sakit mental, dia tidak punya harapan. Selanjutnya, adalah ketika dia tidak punya tempat untuk menguburnya. Petik 2 petik 2. Semua dewa bela diri dan orang bijak bela diri yang hampir abadi berteriak. Hong Xiu Wuxian dan Zhu Xian bahkan lebih marah. Mereka sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang anak itu sebelumnya, yang sungguh memalukan. Xiao Luntian dan Li Feilou menggelengkan kepala, memperlihatkan sedikit rasa rendah diri. Mereka berdua membuang muka. Dia benar-benar membuka kartu tawar-menawar yang besar untuk bersaing dengan orang bodoh yang tidak bisa diselamatkan Tuhan. Hei, jangan percaya padaku. Pada saat ini, suara samar Su Lang melanjutkan, jika kamu tidak percaya, aku akan menunjukkannya kepadamu terlebih dahulu. Begitu kata ini diucapkan, mata semua orang menjadi pucat. Seberapa gila orang ini, benar-benar ingin menunjukkan kepada kita hal-hal itu. Begitu ya? Orang ini otaknya terluka dan menjadi gila saat berlatih. Kedua kaisar semu itu akan segera mencabik mulutnya. Bukan hanya mulutnya, tapi tubuhnya.
tapi juga jiwanya, terkoyak total. Petik 2 titik 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 petik 2. Satu persatu Wuxian dan Wu Sheng Kuasisian menunjukkan ejekan, juga sedikit sikap dingin dan acuh tak acuh. Dasar bodoh, sayang sekali dia punya bakat bertarung melawan langit. Xiao Lutian menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menatap Li Feilou, yang mengangguk. Ini pendapat yang sama, dan dia akan membunuh Sulang. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan serangkaian tatapan dingin tertuju pada Sulang, semuanya mengira dia adalah orang yang tidak diragukan lagi akan mati. Segera setelah itu, Xiao Luntian melangkah maju dan menatap Sulang lagi dengan saksama. Bakat bertarung orang ini benar-benar tak tertandingi, dan bakat kultivasinya sangat tinggi. Dia benar-benar tidak ingin membunuh. Namun, apapun yang terjadi, pemuda ini memiliki penyakit otak dan berani mempermalukan mereka. Sebagai seorang kaisar semu, dia juga tuan tanah Tuan Tian, keagungannya tidak dapat hilang, dia harus dibunuh. Mati, sebuah kata dingin keluar dari mulut Xiao Lutian, dan dia meremas Sulang hingga mati dengan tangannya yang besar, seperti hendak meremas serangga. Namun, tepat ketika Xiao Lutian mulai, ada satu hal lagi di tangan Sulang, tidak, bukan satu, tetapi harta yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama adalah pil. Ramuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan padat, dan penglihatan yang dibentuk oleh kekuatan aturan ramuan tersebut memenuhi sebagian besar ruang di sekitarnya. Aroma pil yang lebih pekat menyebar, membanjiri persepsi semua orang. Ini, Xiao Lutian gemetar seluruh tubuhnya, dan seketika menghentikan tangannya, kemegahan yang menakjubkan muncul di matanya. Ramuan itu, dan itu semua ramuan dengan kualitas sempurna. Li Feilou membuka mulutnya, menatap, dan berkata dengan tidak percaya. Adapun para ahli bela diri dan ahli bela diri semu di belakang mereka, cibiran dan ekspresi acuh tak acuh langsung mengeras di wajah mereka. Pada saat ini semua orang tampaknya telah menekan tombol jeda, tercengang, tidak bergerak. Setelah beberapa napas, puluhan orang abadi semu dan banyak orang bijak surgawi semu bereaksi. Melihat penglihatan obat pil yang tak berujung dan mencium aroma pil yang didambakan dan memikat, semua orang terkejut. Apakah saya salah? Ramuan dengan kualitas sempurna di sekitarnya. Saya merasa bahwa itu adalah pil spiritual yang paling saya butuhkan, dan ada pil lain untuk kultivasi dan penyembuhan. Saya terluka dalam pertempuran sebelumnya. Setelah mencium dupa pil, lukanya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Ya Tuhan, orang ini benar-benar mengeluarkan begitu banyak ramuan. Petik 2 titik 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 petik 2. Orang-orang ini bukan orang desa, tetapi gangster dari organisasi Kaisar Semu. Di benua Changlan, tidak banyak orang yang lebih berpengetahuan daripada mereka. Namun, meskipun begitu, mereka tetap terkejut dengan pil yang dikeluarkan Sulang, bahkan untuk dua Kaisar Semu. Tidak mungkin, mereka makan banyak ramuan, tetapi ramuan dengan kualitas sempurna masih mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Ini benar-benar apa yang telah mereka lihat dalam hidup mereka. Di sini, siapa itu? Dia bilang dia bukan Tianjiao Kaisar, tapi aku tidak percaya. Jika bukan karena Kaisar Tianjiao, bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak pil berkualitas sempurna? Tidak, bahkan Kaisar Tianjiao yang asli tidak dapat melakukan hal seperti itu. Mereka dapat mengeluarkan ramuan itu, tetapi itu tidak akan pernah menjadi pil dengan kualitas yang sempurna. Petik 2 titik 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 petik 2. Xiao Lutian dan Li Feilou saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan, dan makna lainnya bersinar. Mereka ragu-ragu lagi tentang si pembunuh. Mari kita lihat, ini adalah ramuanku. Tetapi aku khawatir ramuan itu tidak akan bekerja untukmu, jadi jika kamu ingin menjadi budakku, kamu harus menggunakan pil tingkat kaisar. Sulang berada di tengah tatapan mengejutkan semua orang, menerimanya dengan tenang, dan dengan tenang mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan dan memusingkan. Obat tingkat kaisar. Keempat kata ini jatuh di telinga Sun Tianzundi dan Li Feilou, yang secara langsung memperburuk napas mereka. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Sulang. Apa konsep pengobatan tingkat kaisar? Ini adalah satu-satunya harta karun super yang dimiliki oleh Kaisar Wu di benua Changlan. Namun saat ini, Sulang telah menghasilkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dengan kualitas yang sempurna, dan dia memiliki tingkat kredibilitas yang sangat tinggi sehubungan dengan pil tingkat kaisar. Dan mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki tingkat Kaisar Wu, pil tingkat kaisar,
mungkin itu adalah kesempatan mereka untuk memasuki tingkat kaisar. Bagaimana ini membuat mereka tidak tergerak? Bahkan dua kaisar semu seperti ini, dan para bijak Wuxian dan kuasa Xianwu di belakang mereka langsung menahan napas, menatap seperti bola lampu. Semua orang menatap Sulang, memperhatikan gerakannya. Sulang tersenyum tipis di mata semua orang, mengeluarkan sebotol pil, dan membukanya. Dalam sekejap, sebuah pil terbang keluar dari botol, tampak seperti spiritual dan ingin melarikan diri. Sulang meraihnya dengan ringan dan menjepitnya di tangannya. Pil itu berjuang untuk beberapa saat, dan tidak bergerak lagi, dan segera sebuah penglihatan yang sangat nyata muncul dari pil itu. Itu adalah dunia yang hijau, gunung dan sungai, dan bahkan langit, semuanya hijau. Rasanya seperti dunia hijau yang nyata telah datang, seolah-olah semuanya nyata. Pil hijau ini adalah pil tingkat kaisar yang disintesis Sulang dengan ramuan itu. Itu disebut pil kaisar yang terlahir kembali. Itu adalah pil penyembuhan yang mengerikan yang dapat memperpanjang hidup Kaisar Wu dan sangat berharga. Tetapi biaya untuk mensintesis pil tingkat kaisar ini juga sangat mengerikan. Ini tidak dapat disintesis dengan 10 ramuan. Pil kaisar reinkarnasi ini menghabiskan 10.000 ramuan utama penuh dari Sulang. Pada saat ini, harta karun ini muncul di dunia dan langsung menarik perhatian semua orang. Penglihatan seperti ini, kekuatan aturan seperti ini. Benar-benar seorang kaisar, tanpa diduga, saat aku berada di ranah kuasi kaisar, aku akan menemukan pil tingkat kaisar. Xiao Luntian dan Li Feilou langsung membuka mulut mereka, dan gelombang badai di hati mereka terus berdetak kencang, satu jantung berdetak seperti akan meledak. Pil kaisar, aku benar-benar bisa melihat pil tingkat kaisar seumur hidupku. Selain sejauh ini, aku merasa kekuatan aturanku meningkat. Efeknya terlalu mengerikan. Itu hanyalah harta karun yang lebih langka daripada artefak peri manapun. Anak itu, dia mampu mengeluarkan pil kaisar, identitasnya, sangat menakutkan untuk dipikirkan dengan hati-hati. Ya, bukankah dia putra Kaisar Wu? Satu-satunya cara untuk menjelaskannya, kalau tidak, siapa yang bisa mengeluarkan pil kaisar? Petik 2. Petik 2. Semua seni bela diri dan kuasi abadi diam-diam berbicara, dan tatapan mereka pada Sulang berubah lagi. Itu adalah semacam ketakutan yang ekstrim, seperti melihat keberadaan yang benar-benar tak tertahankan di dunia. Bahkan Xiao Luntian dan Li Feilou mencoba yang terbaik untuk menekan keinginan mereka, tidak membiarkan diri mereka merebut pil nadi. Mereka benar-benar menginginkan pil nadi. Tetapi mereka takut mati. Lawan kemungkinan besar adalah putra Kaisar Wu sendiri, hampir sama dengan kunjungan Kaisar Wu. Perbedaan kata antara Kaisar Zun dan Kaisar Wu adalah perbedaan yang sangat besar. Satu Kaisar Wu dapat dengan mudah memeras Kaisar Zhu yang tak terhitung jumlahnya. Kalau mereka berani merebut pil kaisar milik pemuda itu, mereka pasti akan berakhir mengerikan, bahkan bisa menghancurkan ras mereka. Sudah kubilang aku punya pil kaisar, kau masih tidak percaya. Sekarang setelah aku melihatnya dengan jelas, aku harus percaya apa yang kukatakan. Sudut mulut Sulang berkedut sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, selama kalian menjadi pelayanku, aku bisa menghadiahi kalian pil ini. Go! Kedua kaisar semu itu menelan ludah bersamaan. Dibandingkan dengan warisan di tanah terlarang kaisar, yang harus melalui segala macam kesulitan untuk mendapatkannya, pil kaisar ini sudah dekat. Dan menjadi pelayan orang lain bukanlah hal yang memalukan. Bagaimanapun, dia adalah putra Kaisar Wu. Selain itu, begitu mereka benar-benar mencapai Kaisar Wu, mereka akan segera berada di puncak benua Changlan, dan tidak ada yang akan membicarakan pelayan, dan tidak ada yang akan menyebutkannya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa kalian tidak boleh menyerahkan jiwa kalian. Bagaimana? Katakan padaku pilihanmu. Melihat mereka berdua akan keluar, Sulang tidak bisa menahan senyum lagi. Xiao Lutian dan Li Feilou saling berpandangan, sedikit terkejut. Sebelumnya, mereka membiarkan pemuda itu membuat pilihan, tetapi sekarang giliran pemuda itu untuk membiarkan mereka membuat pilihan. Perubahan di dunia benar-benar tidak kekal, dan para bijak Wuxian dan kuasa Xianwu itu semakin gemetar. Dua kaisar kuasi yang cukup kuat untuk membuat mereka menyembah saat ini sebenarnya menghadapi pilihan saat ini, dan mereka masih memilih apakah akan menjadi pelayan orang lain. Kaisar kuasi, pelayan, betapa berbedanya identitas. Semua ini tidak nyata seperti mimpi. Tetapi ini benar-benar terjadi di depan mereka. Pada saat ini, Li Fei melangkah ke atas,
tetapi dia menundukkan tangannya sebelum berkata, berani bertanya kepada Yang Mulia, teknik tingkat kaisar itu. Begitu pernyataan ini keluar, semua dewa bela diri mengangkat telinga mereka. Mata Xiao Lutian juga membara, dan semangatnya bangkit. Latihan tingkat kaisar, termasuk seluruh benua Changlan, menyedihkan. Latihan tingkat kaisar Xiao Lutian diwarisi dari leluhurnya, dan leluhurnya juga telah melewati Kaisar Wu, tetapi itu sudah lama sekali. Nilai latihan tingkat kaisar benar-benar tak terhitung. Jika lawan dapat menemukan teknik tingkat kaisar, itu akan menjadi alat tawar-menawar yang sangat penting. Selain itu, permintaan ini masih merupakan ujian, atau serangan sampingan. Ada begitu banyak latihan tingkat kaisar di benua Changlan, dan latihan tingkat kaisar yang dikeluarkan oleh lawan dapat mengetahui kekuatan pemuda itu. Ini juga merupakan cara untuk memverifikasi identitas pemuda itu. Saat ini, Sulang tersenyum sedikit, latihan tingkat kaisar tersedia secara alami. Karena Anda ingin melihatnya, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Sulang mengambil pil tingkat kaisar yang berwarna hijau hingga hijau yang mengkhawatirkan di tangannya dan mengeluarkan cakram hitam pekat. Cakram hitam itu seukuran dasar mangkuk, dan ditutupi dengan garis-garis emas seperti cincin tahunan. Sekilas, hanya ada selusin pola emas, tetapi jika dilihat lebih dekat, pola emas itu begitu padat hingga tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Anda menggunakan energi mental untuk mengamati, Anda sama sekali tidak tahu jumlahnya. Latihan ini adalah latihan tingkat kaisar pertama, catatan reinkarnasi hati kaisar, yang disintesis oleh Sulang. Latihan semacam ini hampir tidak dapat disalin, tidak dapat disegel, dan sangat sulit bahkan untuk diwariskan. Semua esensi dan maknanya dipadatkan pada cakram hitam. Cakram itu adalah badan utama dari teknik latihan tingkat kaisar. Saat ini, tidak ada suara dan seruan di pengadilan. Karena pertama kali mereka melihat cakram hitam itu, semua orang segera memastikan bahwa ini pasti teknik tingkat kaisar yang tidak dapat dipalsukan. Dan itu juga merupakan badan teknik kultivasi tingkat kaisar yang paling disayangi. Semua orang menatap bagian utama, reinkarnasi hati kaisar, memperhatikan dan mengawasi. Xiao Lutian dan Li Feilou bahkan ingin meletakkannya di bawah mata atau di antara alis mereka, menggunakan semua kekuatan mental mereka untuk melihatnya. Semua orang mengintip sepenuhnya latihan tingkat kaisar di cakram itu. Ini adalah kesempatan besar yang tidak akan pernah ditemukan dalam 10 kehidupan. Tetapi pada saat ini, cukup untuk dilihat. Sulang tersenyum sedikit, membalikkan pergelangan tangannya, dan menyingkirkan cakram hitam berpola emas itu. Semua orang segera menyadari bahwa harta karun itu telah menghilang, dan mereka tiba-tiba tersesat dan cemas. Li Feilou kembali sadar dan gemetar hebat, dan tidak bisa menahan keinginan untuk menghentakkan kakinya. Jangan, Xiao Lutian bahkan lebih terbangun oleh mimpi buruk sebagai orang biasa, dan dia berteriak dengan sangat saksama. Dia telah berlatih latihan tingkat kaisar sendiri, dan memiliki banyak pengalaman dalam latihan-latihan tingkat kaisar. Di antara semua orang, Xiao Lutianlah yang paling banyak melihatnya. Baru saja, dia telah mencicipi 1/10.000 latihan pelat hitam berpola emas, dan dia hanya kecanduan, dan dia tidak bisa melepaskan diri, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa latihan itu telah hilang. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Hei, aku juga telah melihat latihan tingkat kaisar, jadi pastikan itu. Aku tidak pernah begitu merepotkan dalam mengambil budak, jadi cepatlah dan tentukan pilihanmu. Sulang menatap kedua kaisar semu itu dan tersenyum tipis. Ini, Xiao Lutian dan Li Feilou tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang lagi. Kemudian mereka mulai berkomunikasi. Tuan Tutian, dapatkah Anda melihat teknik kultivasi apa itu? Saya belum melihatnya, saya hanya dapat melihat sedikit bulu. Dapat dipastikan bahwa itu adalah latihan tingkat kaisar spiritual. Itu benar-benar latihan yang sangat misterius. Sutra Kaisar Langit Terbakar milik saya tidak dapat menandinginya. Latihan tingkat kaisar spiritual, itu benar-benar langka. Selain itu, 37 latihan tingkat kaisar yang saat ini dikenal di benua Changlan bukanlah latihan spiritual. Ya, hanya memikirkan latihan itu, bukankah Anda mengatakan bahwa saya belum memperhatikannya? Latihan itu bukanlah latihan tingkat kaisar yang dikenal, artinya, dia bukan pewaris Wudi tertentu. Itu mungkin, tetapi tidak pasti. Di benua Changlan, hanya ada 37 teknik tingkat kaisar di permukaan, tetapi kita tidak tahu apakah Kaisar Wu akan bersembunyi dan meninggalkannya.
Siapapun akan melakukannya. Kami belum pernah mendengar tentang latihan yang dia lakukan. Misteri identitasnya masih belum dapat dieksplorasi, dan dia hanya dapat terus diperlakukan sebagai pewaris Kaisar Wu. Ya, hanya bisa begitu. Selain itu, Wu Kongxi, apa rencanamu untuk pilihan itu? Keduanya bertukar, topik kembali ke pilihan yang diberikan oleh Sulang. Apakah akan menjadi pelayan yang lain? Tuan Tutian, untuk memberitahu Anda, saya sedikit tergerak. Wu Qianzi Li Fei berkata di koridor, saya telah berlatih banyak latihan, tetapi tidak ada latihan tingkat kaisar. Saya punya firasat bahwa saya akan menjadi Kaisar Wu setelah saya mendapatkan latihan itu. Siapa yang tidak bersemangat? Xiao Lutian menjilat bibirnya, pil tingkat kaisar saja akan membuat saya tanpa sadar, saya merasa bahwa itulah kesempatan bagi saya untuk menjadi seorang kaisar. Keduanya terus berkomunikasi, tetapi mengenai identitasnya, saya masih memiliki beberapa kekhawatiran, dan saya tidak berani membuat keputusan begitu saja. Saya juga, mengapa Anda tidak bertanya? Ngomong-ngomong, izinkan saya menyebutkan hal api jiwa. Itulah intinya dan kau tidak bisa melewatinya. Juga, petik 2. Dua kaisar kuasi yang kuat berbisik, dan kemudian menatap Sulang pada saat yang sama. Bagaimana? Sulang bertanya dengan senyum yang tidak berkomitmen, apakah kau membuat keputusan? Syarat yang diberikan oleh putra itu memang murah hati. Li Fei Luo berkomunikasi dengan Sulang melalui niat ilahi dan transmisi suara, tapi aku tidak tahu nama putranya, siapa pewaris Kaisar Wu. Selain itu, jika kau menjadi pelayan putranya, jiwamu tidak dapat diserahkan. Ini adalah konsensus antara aku dan Tutian. Tetapi kami menerima bentuk pengekangan lain untuk meyakinkan putranya. Petik 2. Hanya Sulang dan Xiao Lutian yang bisa mendengar kata-kata Li Fei Luo, dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Karena itu, semua orang diam-diam menebak. Sepertinya kedua kaisar semu itu sedang berdiskusi dengan orang itu. Ya Tuhan, ketika Kaisar Zun dihadapkan dengan pilihan untuk menjadi pelayan, dia tergerak. Jika aku menunggu untuk menghadapi pilihan itu, aku khawatir aku bahkan tidak akan berdiskusi, jadi aku berlutut saja. Aku tidak tahu apa hasil akhirnya. Petik 2. Semua orang berbicara secara diam-diam. Namun, satu orang sedikit mengernyit, itu adalah Zuxian. Dia telah menghitung identitas Sulang, dan dia merasa familiar dengannya. Pada saat ini, kultivasi Sulang telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menyimpulkannya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk membuat keakraban itu semakin kuat. Kapan dan di mana, apakah aku memiliki persimpangan dengan orang ini? Zuxian Xiu mengerutkan kening dan berbisik dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mengingat bahwa ketika dia kembali ke markas air terjun, dia menyimpulkan karakter kecil yang kurang dikenal di pedalaman. Pada saat yang sama, Sulang mendengarkan kata-kata Li Fei Luo dan mencibir bibirnya dengan jijik, menjadi pelayanku, mengambil begitu banyak manfaat, tetapi tidak menyerahkan jiwa, bagaimana mungkin ada hal-hal baik seperti itu? Tidak ada penyembunyian sama sekali, dan bahkan berbicara dengan sangat keras. Kemudian, Li Fei Luo dan Xiao Lutian langsung merasa malu. Dan para dewa bela diri dan dewa kuasi bahkan lebih tercengang dan dipenuhi dengan emosi. Pada akhirnya, kedua kaisar kuasi itu benar-benar setuju untuk menjadi pelayan orang lain, meskipun mereka tidak mau menyerahkan jiwa mereka. Semua ini luar biasa. Pada saat yang sama, setelah beberapa saat merasa malu, Li Fei Luo dan Xiao Lutian sama-sama merasa sangat terhina, dan wajah mereka biru dan merah. Menjadi budak orang lain adalah hal yang memalukan, dan diekspos ke publik saat ini akan mendorong rasa malu ke puncak. Jika itu lain waktu, mereka sudah marah saat ini, mereka membunuh orang lain dan melampiaskan amarah mereka. Tetapi menghadapi Sulang yang tidak dikenal, meskipun mereka sangat kesal, mereka hanya bisa bertahan dengan gigi terkatup. Namun, pertanyaan tentang apakah akan menjadi pelayan jelas-jelas rusak. Kamu, seberapa penting api jiwa? Kita tidak tahu detail satu sama lain, bagaimana kita berani mempercayaimu? Xiao Lun sedang terburu-buru, jadi dia berhenti memanggil putra lainnya, dan bertanya dengan marah. Haha, jadi kamu khawatir ditipu. Aku terlihat seperti pembohong seperti itu. Sulang memutar matanya tanpa suara, berhenti, dan melanjutkan, jika kamu setuju, kita akan menjalin hubungan tuan pelayan terlebih dahulu. Kemudian, tanpa pengekangan apapun,
aku dapat memberimu pil tingkat kaisar terlebih dahulu, dan bahkan memberimu latihan tingkat kaisar. Setelah kamu meminum pil, berlatih latihan tingkat kaisar, dan kemudian menyerahkan api jiwamu.